Sejarah Kota Pati. Kota Pati terletak di wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah. Kota Pati dulunya adalah wilayah kadipaten yang dikuasai oleh dua penguasa lokal di wilayah itu sendiri. Adapun letaknya, yaitu berada di timur lereng Gunung Muria, dan juga berdekatan dengan Kabupaten Rembang di wilayah timurnya, Kabupaten Grobogan di wilayah selatannya, dan Kabupaten Kudus serta Kabupaten Jepara di wilayah baratnya. Kedua wilayah yang dikuasai tersebut terpisah oleh Sungai Juwana. Untuk wilayah Sungai Juwana ke selatan, terdapat kadipaten yang bernama Kadipaten Paranggarudo dengan adipatinya yaitu Adipati Yudopati. Sedangkan untuk wilayah Sungai Juwana ke utara, terdapat kadipaten yang bernama Kadipaten Carangsoko dengan adipatinya yang bernama Adipati Puspo Handungjoyo. Dulunya kedua wilayah tersebut hidup rukun, damai, dan sejahtera. Untuk memperkuat kerukunan dan kemakmuran kedua wilayah, Kadipaten Paranggarudo mempunyai hajat untuk mengawinkan putra satu-satunya yang bernama Raden Jasari, atau lebih terkenal dengan sebutan Menak Jasari, dengan putri Adipati Carangsoko yang bernama Dewi Ruyung Wulan. Menak Jasari adalah pemuda yang fisiknya cacat dan berwajah jelek, hingga membuat Dewi Ruyung Wulan menolak untuk didekatinya. Namun karena paksaan orang tua, maka ia mau tidak mau Dewi Ruyung Wulan harus menerima Raden Jasari sebagai suaminya. Dewi Ruyung Wulan yang tengah bersedih, ia meminta pestanya harus diadakan pagelaran wayang yang dimeriahkan Wayang Purwo atau Wayang Kulit dengan dalang Ki Soponyono yang terkenal sebagai dalang yang mampu membawakan beberapa karakter tokoh yang ada dalam cerita Mahabharata dan Ramayana, sehingga banyak penonton yang terbius seolah cerita itu hidup. Dalang Soponyono kebingungan atas permintaan yang diajukan oleh Dewi Ruyung Wulan. Namun hal ini hanyalah merupakan taktik dari Dewi untuk mengulur-ulur pernikahan. Dan agar dapat pernikahan ini digagalkan, sebab sebetulnya ia tidak mencintai Raden Jasari sebagai calon suaminya. Pernikahannya tidak dilandasi cinta akan menyakitkan dan dapat melemahkan semangat untuk hidup berumah tangga. Dalang Soponyono menjalankan tugas sebisanya karena merasa tertantang untuk membawakan cerita wayang yang tidak sewajarnya. Sebab lakon wayang yang biasa dibawakan dalam acara pernikahan adalah wayang yang alur ceritanya berakhir dengan kebahagiaan. Namun kali ini Dalang Soponyono harus membawakan wayang dengan cerita yang berakhir sedih. Hal ini pasti mendapatkan protes sama penonton. Namun bagaimanapun juga Dalang Soponyono harus mementaskan, sebab Dewi Ruyung Wulan tidak mau duduk di singgasana pengantin kalau permintaannya tidak dituruti. Akhirnya Dalang Soponyono menuruti permintaan Dewi Ruyung Wulan. Ia ditemani oleh dua orang adiknya yang cantik-cantik bernama Ambarsari dan Ambarwati, yang bertindak sebagai Waranggono Swarawati. Raden Jasari hatinya berbunga-bunga dapat bersanding dengan Dewi Ruyung Wulan di pelaminan. Air liur Raden Jasari selalu menetes bila melihat kecantikannya. Tangannya mulai nakal mencolak-colek pipi Dewi Ruyung Wulan, sehingga membuatnya tidak nyaman. Tengah asik-asiknya pagelaran berlangsung, terjadilah keributan yang ditimbulkan oleh Dewi Ruyung Wulan. Ia lari dari pelaminan dan menjatuhkan diri di atas pangkuan Dalang Soponyono. Dewi Ruyung Wulan telah hanyut dalam cerita pewayangan. Ia terpesona dan jatuh cinta kepada Dalang Soponyono yang wajahnya lebih tampan dan pandai memainkan cerita wayang daripada Raden Jasari yang selalu mengumbar nafsu birahinya. Ia berkata bahwa aku lari Kakang Soponyono, kalau tidak lebih baik aku mati saja. Hal ini tentu saja mengejutkan semua tamu yang hadir, terutama orang tua kedua mempelai. Ki Dalang Soponyono sendiri juga terkejut dan takut. Maka Ki Dalang mengeluarkan kesaktiannya untuk memadamkan semua lampu yang berada di Kadipaten Carangsoko. Keadaan yang gelap gulita itu
membuat panik yang hadir dalam perjamuan tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ki Dalang Soponyono untuk melarikan diri dan diikuti dengan kedua adiknya dan Dewi Ruyung Wulan. Sang Adipati Carangsaka Puspa Handungjoyo sangat marah sekali. Ia memanggil patihnya Singopati untuk segera mengatasi keadaan ini dan berkata, "Cepat perintahkan prajurit untuk menyalakan lampunya." Para prajurit bergegas menyalakan lampunya. Setelah lampu menyala, Raden Jasari bergulung-gulung di lantai karena calon istrinya raib bersama Dalang Soponyono. Adipati Paranggaruda memerintahkan patihnya Singopadu untuk segera mempersiapkan prajurit mengejar Dalang Soponyono dan Dewi Ruyung Wulan. Prajurit menyebar ke seluruh desa, memasuki rumah-rumah dengan tidak sopan santun dan kasar. Rakyat Carangsaka menjadi ketakutan. Mereka berlari berhamburan menyelamatkan diri. Para prajurit menggeledah semua rumah penduduk. Barangkali mereka bersembunyi di rumah penduduk. Dan barang siapa yang berani melindunginya akan dihukum. Hal ini membuat Adipati Puspa Handungjoyo kurang senang. Yang dicari buronan Dalang Soponyono bukan rumah rakyat yang dirusak. Adipati Paranggaruda tidak mau peduli. Yang penting adalah Soponyono harus tertangkap mati atau hidup karena telah menghina kewibawaan Adipati Paranggaruda. Ki Soponyono dan Dewi Ruyung Wulan yang disertai adik-adiknya berlari terus-menerus ke hutan. Mereka berjalan mengikuti alur sungai. Ki Soponyono juga mengadakan perlawanan kepada para pengejar walaupun sia-sia karena tidak seimbangnya jumlah pengejar dan yang dikejar. Keluar hutan masuk hutan, Dewi Ruyung Wulan meninggalkan pakaian kebesaran. Kemudian ia menukar dengan baju penduduk setempat. Mereka menyamar menjadi penduduk desa agar tidak menjadi perhatian penduduk. Sampailah mereka di Dukuh Bantengan Trangkil atau lebih tepatnya di wilayah Panemon Mojosemi. Panasnya terik matahari di siang hari membuat keempat orang tersebut kehausan. Musim kemarau yang panjang membuat mata air kering hingga amat berharganya air. Mereka harus terus berjalan untuk mendapatkan seteguk air. Mereka duduk di bawah pohon besar yang kering. Setelah berlari tanpa berhenti merupakan siksaan terlebih bagi ketiga orang putri, terutama Dewi Ruyung Wulan yang tidak pernah bekerja berat dan berjalan jauh. Rasa haus bagi ketiga putri tersebut sudah tak tertahankan lagi. Untuk meneruskan perjalanannya sudah tidak mampu lagi. Karena hausnya, mereka berlari mengejar daratan yang penuh dengan sumber air. Setelah didekati, ternyata hanyalah sebuah fata morgana. Mereka berjalan tertatih-tatih. Sampailah mereka di sebuah sawah yang sunyi, tidak ada sumurnya, dan sungai di sekitarnya sudah kering karena kemarau panjang itu. Melihat hal itu, Ki Soponyono sangat bingung hatinya karena akan meminta air pada penduduk tidak berani, takut bertemu pengajarnya. Maka jalan satu-satunya adalah mencuri semangka atau mentimun yang ada di sawah tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa semua gerak-geriknya diawasi dari jauh oleh pemilik sawah, yaitu adik dari Panowo Sukmoyono yang bernama Raden Kembangjoyo. Berdasarkan laporan penduduk bahwa sawahnya sering dirusak oleh binatang-binatang seperti kerbau, kancil. Namun kali ini Raden Kembangjoyo kaget, ternyata yang selama ini yang merusak tanamannya bukanlah binatang tetapi manusia. Raden Kembangjoyo memerintahkan anak buahnya untuk mengepung sawah tersebut. Raden Kembangjoyo berkata, "Ternyata selama ini yang merusak tanaman-tanaman kami adalah kamu ya maling," dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap. Terjadilah peperangan antara Ki Soponyono dengan anak buah Kembangjoyo. Mereka semua dapat dilumpuhkan oleh Soponyono. Dan akhirnya Raden Kembangjoyo pun turun tangan. Mereka berdua bertarung di tengah sawah. Dari kejauhan ketiga putri itu bersembunyi menyaksikan pertarungan tersebut karena dianggap pasukan Paranggaruda. Namun tanpa daya Ki Soponyono kewalahan melawan Raden Kembangjoyo karena Raden Kembangjoyo lebih sakti dari Ki Soponyono. Ki Soponyono ditelikung kakinya, kemudian tangannya diikat dengan tali dadung. Ki Soponyono berkata, "Saya mencuri karena terpaksa ndoro." Raden Kembangjoyo pun menjawabnya, "Yang namanya maling juga terpaksa semua." Sejurus dengan itu keluarlah Dewi Ruyung Wulan beserta kedua adik Dalang Soponyono. Dewi Ruyung Wulan pun berkata,
Lepaskan Kakang Soponyono. Yang kamu buru aku kan, aku boleh kamu bawa asalkan Kakang Soponyono dilepaskan dahulu. Dewi Ruyongulan mengira bahwa yang menangkap Dalang Soponyono adalah pasukan Parang Garuda. Raden Kembangjoyo menjadi heran, ternyata maling yang ditangkapnya membawa 3 orang gadis cantik-cantik. Namun karena Raden Kembangjoyo hanya ditugaskan untuk menjaga sawah milik kakaknya, maka ia tetap membawa ke-4 orang tersebut. Mereka berempat menjadi tawanan Raden Kembangjoyo. Kemudian mereka dihadapkan kepada Panowo Sukmoyono untuk dimintai penjelasannya. Ki Soponyono memperkenalkan satu persatu kawan-kawannya. Selanjutnya ia menceritakan semua kejadian-kejadian yang telah dialami. Maka mereka sampai dikejar-kejar pasukan Parang Garuda. Mereka terpaksa mencuri semangka dan mentimun milik Raden Kembangjoyo karena kehausan dan kelaparan. Mendengar penuturan Ki Soponyono tersebut, Panowo Sukmoyono merasa kasihan dan tidak sampai hati untuk menjatuhi hukuman. Panowo Sukmoyono bersedia menampung dan melindungi mereka. Panowo Sukmoyono berkata, "Tinggal di sini semaumu. Masalah Parang Garuda biar kami yang akan menghadapinya." Sukmoyono mempersilahkan Dalang Soponyono dan ketiga putri untuk beristirahat terlebih dahulu. Sebagai rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala kebaikan Sukmoyono, Ki Soponyono mempersembahkan kedua adiknya kepada sang Penowo untuk dijadikan hambanya. Persembahan tersebut diterima dengan senang hati. Akhirnya Ambarsari diperistri oleh Penowo sebagai selir, sedangkan Ambarwati diberikan kepada Raden Kembangjoyo untuk dijadikan istrinya. Sedangkan Dewi Ruyongulan akan dikembalikan kepada bapaknya Adipati Carangsaka, yaitu Puspa Handungjoyo. Ruyurumpung, pembesar dari Kemaguhan yang juga merupakan anak buah dari Parang Garuda, tahu kalau keris rambut pinutung dengan kuluk Kanigoro adalah pusaka hebat yang dimiliki oleh Sukmoyono. Ruyurumpung memerintahkan anak buahnya yang bernama Sondong Majero untuk mengambil kedua pusaka tersebut. Akan tetapi sebelum dapat diserahkan kepada Ruyurumpung, sudah dapat diketahui oleh Sondong Makerti, sehingga terjadi pertempuran. Sondong Majero kelelahan, kehabisan tenaga hingga mau mati. Keris rambut pinutung yang dibawa Sondong Makerti berhasil menusuk perut Sondong Majero hingga tewas. Selamatlah keris rambut pinutung tidak bisa dibawa oleh Sondong Majero. Ruyurumpung murka kemudian memerintahkan segera menyerbu Mojosemi bergabung dengan pasukan Yudopati dari Parang Garuda. Sementara itu, para prajurit Parang Garuda masih saja melakukan pengejaran dan penggeledahan di rumah-rumah penduduk. Sampailah mereka di Mojosemi. Betapa marahnya Adipati Yudopati ketika mendapat laporan bahwa buronan Dalang Soponyono dan Dewi Ruyongulan beserta kedua adik Soponyono berada di Mojosemi. Mereka dilindungi oleh Panowo Sukmoyono. Maka terjadilah pertempuran yang sangat seru. Banyak korban yang berjatuhan. Juga Ki Panowo Sukmoyono gugur dalam pertempuran itu. Mendengar Panowo Sukmoyono gugur, Raden Kembangjoyo mengamuk dengan memegang keris rambut pinutung dengan kuluk Kanigoro menghancurkan pasukan Parang Garuda. Mereka dibantu oleh pasukan Carangsaka. Pertempuran dahsyat antara Pati Singopati dengan Pati Singopadu memporsi energi sehingga keduanya gugur di medan laga. Pertempuran di Mojosemi berakhir dengan membawa banyak korban. Ki Soponyono mengantarkan Dewi Ruyongulan bersama dengan Raden Kembangjoyo. Sebagai ucapan terima kasih, Dewi Ruyongulan diberikan kepada Raden Kembangjoyo untuk dijadikan istrinya. Karena Raden Kembangjoyo berhasil mengalahkan Yudopati, Adipati Parang Garuda. Kemudian ia menetap di Carangsaka, menggantikan Puspa Handungjoyo sebagai pemimpin Kadipaten. Ia juga diangkat menjadi adipati setelah menggabungkan 3 kadipaten, yaitu Kadipaten Parang Garuda, Kadipaten Carangsaka, dan Mojosemi menjadi satu kadipaten, yaitu Kadipaten Pati. Peleburan itu telah menciptakan kerukunan dari 3 kadipaten yang bertikai. Untuk lebih memantapkan dalam memimpin kadipaten, ia mengajak Dalang Soponyono untuk memperluas wilayah kekuasaannya dan mencari lokasi yang baik sebagai pusat pemerintahan. Raden Kembangjoyo dan Raden Soponyono menuju hutan Kemiri. Dan segeralah hutan tersebut dibabat untuk kadipaten atau pusat pemerintahan. Alas Kemiri dihuni oleh beberapa binatang seperti singa, gajah, dan binatang-binatang buas lainnya.
Selain itu juga dihuni oleh kerajaan siluman. Raden Kembangjoyo dan Dalang Soponyono bahu-membahu melawan kerajaan siluman tersebut. Akhirnya dengan kesaktian Kembangjoyo, pemimpin siluman menyerah. Untuk menangkal makhluk-makhluk halus, Dalang Soponyono selamatan dengan memainkan wayang di hutan kemiri. Sirnalah pemimpin siluman beserta anak buahnya lari dari hutan kemiri. Keesokan harinya, Raden Kembangjoyo dan Dalang Soponyono beserta prajurit Carangsaka melanjutkan pekerjaannya membuka hutan kemiri menjadi perkampungan. Di tengah mereka sedang membuka hutan, datanglah seorang laki-laki memikul gendongan yang berisi air dan berkata, "Berhentilah Kisanak, siapa namamu dan apa yang sedang kamu pikul itu?" Kisanak tersebut menjawab, "Saya Kisagula. Gentong yang saya pikul ini berisi dawet. Saya terbiasa berjualan lewat sini." Raden Kembangjoyo pun bertanya lagi, "Dawet itu minuman apa? Coba saya minta dibuatkan. Prajurit-prajurit saya juga dibuatkan." "Iya, baik Raden." Sambil membuatkan dawet, Kisanak tersebut bertanya kepada Raden Kembangjoyo, "Kenapa hutan ini kok ditebangi? Kasihan para binatang pada lari ke gunung." Lalu Raden Kembangjoyo pun menjawabnya, "Kami sedang membuka hutan ini untuk perkampungan baru, agar kelak dapat menjadi kota yang makmur, Gemah Ripalo Jinawi, sebab daerah kami dulu sudah tidak memungkinkan kita tempati akibat perang saudara." Raden Kembangjoyo juga merasa terkesan akan minuman dawet yang manis dan segar. Maka ia bertanya kepada Kisagula tentang minuman yang baru diminumnya. Kisagula menceritakan bahwa minuman ini terbuat dari pati aren yang diberi santan kelapa dan gula aren. Mendengar jawaban itu, Raden Kembangjoyo terinspirasi. Kelak kalau pembukaan hutan ini selesai akan diberi nama Kadipaten Pati Pesantenan. Dalam perkembangannya, Kadipaten Pati Pesantenan menjadi makmur Gemah Ripalo Jinawi di bawah kepemimpinan Raden Kembangjoyo. Beberapa tahun telah berlalu. Untuk mengatur pemerintahan yang semakin luas wilayahnya ke bagian selatan, Adipati Raden Kembangjoyo memindahkan pusat pemerintahannya dari Carangsaka ke desa Kemiri dengan berganti nama menjadi Kadipaten Pesantenan dengan gelar Adipati Jayakusumo di Pesantenan. Adipati Jayakusumo hanya mempunyai seorang putra tunggal, yaitu Raden Tambra. Setelah ayahnya wafat, Raden Tambra diangkat menjadi Adipati Pesantenan dengan gelar Adipati Tambranegara. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Adipati Tambranegara bertindak arif dan bijaksana, menjadi sosok agung yang sangat memperhatikan nasib rakyatnya, serta menjadi pengayom bagi hamba sahayanya. Kehidupan rakyatnya penuh dengan kerukunan, kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan. Untuk dapat mengembangkan pembangunan dan memajukan pemerintahan di wilayahnya, Adipati Raden Tambranegara memindahkan pusat pemerintahan Kadipaten Pesantenan yang semula berada di desa Kemiri menuju ke arah barat, yaitu di desa Keborongan, mengganti namanya dengan Kadipaten Pesantenan menjadi Kadipaten Pati. Dalam prasasti Tuhan Naro yang ditemukan di desa Sidateka, wilayah Kabupaten Mojokerto yang tersimpan di Museum Trowulan, prasasti itu terdiri dari 8 lempengan baja dan bertuliskan huruf Jawa kuno. Pada lempengan yang keempat antara lain berbunyi bahwa Raja Majapahit, Raden Jayanegara menambah gelarnya dengan sebutan Abhiseka Wiralanda Gopala pada tanggal 13 Desember 1323 Masehi. Dengan patihnya yang setia dan berani bernama Dyah Malayuda dengan gelar Rakai. Pada saat pengumuman itu bersamaan dengan pertemuan agung yang dihadiri dari Kadipaten Pantai Utara Jawa Tengah bagian timur, termasuk Raden Tambranegara berada di dalamnya. Pati merupakan bagian dari Majapahit. Raja Jayanegara dari Majapahit mengakui wilayah kekuasaan para adipati itu dengan memberi status sebagai tanah predikan, dengan syarat bahwa para adipati itu setiap tahun harus menyerahkan upeti berupa bunga. Bahwasanya Adipati Raden Tambranegara juga hadir dalam pertemuan agung di Majapahit itu terdapat juga dalam kitab Babat Pati yang disusun oleh KM Suroso Sumarto dan S. Dibyasudiro. Di
diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1980. Pada halaman 34, pupuh dandang gula yang berbunyi tan alami pajajaran kendih kratonnya ing tanah Jawa anggalih Majapahite ing jumeneng ratu Brawijaya ingkang kaping kalih ya Jaka Pekik Wasta putra Jaka Suruh Kyai Ageng Pati nama Raden Tambranegara Sumewa maring Kraton Majalengka, yang artinya tidak lama kemudian kerajaan Pajajaran kalah, kerajaan Tanah Jawa lalu pindah ke Majapahit. Adapun yang menjadi rajanya adalah Brawijaya II, yaitu Jaka Pekik namanya, putranya Jaka Suruh. Pada waktu itu Kyai Ageng Pati yang bernama Tambranegara menghadap ke Majalengka, yaitu Majapahit. Di dalam teks tersebut sudah dijelaskan bahwa Kabupaten Pati sudah diakui Raja Majapahit, dan seiring berjalannya waktu diadakanlah seminar pada tanggal 28 September 1993 di Pendopo Kabupaten Pati. Seminar tersebut membahas tentang hari jadi Kabupaten Pati. Ada 3 tanggal yang baik, yaitu tanggal 7 Agustus, tanggal 14 Agustus, dan tanggal 3 Juli. Dan para hadirin pun melakukan musyawarah dan bersepakat untuk tanggal 7 Agustus 1923 sebagai hari kepindahan Kadipaten Pesantenan di Desa Kemiri ke Desa Keborongan menjadi Kabupaten Pati. Dan hasil musyawarah tersebut menjatuhkan tanggal 7 Agustus menjadi hari jadi Kabupaten Pati.